Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 6. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beni pergi ke Pontianak. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang mengecat. Ada yang memungut sampah. Ada juga orang yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Amatilah gambar berikut. Ayo anak-anak, kira-kira gambar tersebut sedang apa ya? Ya, mereka sedang melakukan bakti sosial. Bakti sosial merupakan sikap yang baik, sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Buatlah pertanyaan tentang teks percakapan sebelumnya. Ya, pertanyaan yang sesuai dengan gambar sebelumnya adalah di mana paman mengajak Beni bakti sosial? Jawabannya, paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Perhatikan gambar berikut sesuai pada buku kalian masing-masing pada halaman 209. Kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila kelima Pancasila. Berikanlah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila kalian dapat lihat gambar di samping. Ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Mari kita diskusikan bersama gambar pada halaman 209. Kalian jawab masing-masing kira-kira sesuai dengan sila kelima Pancasila atau tidak. Di sini Miss Kiki akan menjelaskan gambar-gambarnya saja ya. Gambar yang pertama, di situ menjelaskan tentang gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dengan memberi bantuan kepada korban bencana alam. Kira-kira sesuai dengan sila kelima atau tidak? Kalau iya di checklist, kalau tidak, tidak perlu. Selanjutnya nomor 2. Tidak mau menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan. Termasuk sila kelima atau tidak? Selanjutnya penjelasan gambar untuk nomor 3. Memberi bantuan kepada orang miskin supaya bisa hidup mandiri. Sesuai dengan sila kelima atau tidak? Dijawab. Kalau iya di checklist, kalau tidak dikosongkan saja. Penjelasan gambar nomor 4. Melakukan kegiatan gotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Sesuai sila kelima atau tidak? Selanjutnya nomor 5. Menjelaskan gambar tentang berpola hidup hemat dengan cara menabung. Lalu nomor 6 itu bergaya hidup mewah dengan memakai perhiasan secara berlebihan. Ya, dari penjelasan berikut, kalian pasti sudah bisa menentukan mana yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberi checklist pada halaman 209 mana yang sesuai. Perhatikan cerita berikut. Cerita tentang pengalaman menerapkan sila kelima Pancasila
terutama ketika berada di rumah. Bekerja bakti membersihkan kebun. Hari Minggu yang lalu, saya bersama keluarga bekerja bakti membersihkan kebun di belakang rumah. Ayah membagi tugas dengan adil. Ayah bertugas merapikan ranting-ranting pohon. Kakak bertugas mencabuti rumput liar. Saya dan ibu mendapat bagian menyapu dan membuang sampah ke tempat sampah. Kami sekeluarga bergotong royong dengan hati yang gembira. Tanpa terasa, pekerjaan membersihkan kebun selesai dengan cepat. Kebunku menjadi bersih, rapi, dan asri. Amatilah percakapan berikut. Teman-teman, coba ingat kembali pengalamanmu. Pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat? Coba ceritakan di depan kelas agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Beni terpisah dari pamannya. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Bantulah Beni membuat kalimat. Kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Baik, di sini Miss Kiki contohkan untuk kalimat dengan kata tolong dengan cara yang berbeda. Pertama, Udin, apakah aku bisa minta tolong memindahkan kursi ini? Dik, tolong ambilkan kemoceng yang di atas meja itu ya. Contoh kalimat minta tolong yang selanjutnya. Beni, tolong bantu aku memindahkan pot bunga ini ya. Kak, bolehkah aku meminta tolong dijelaskan cara mengerjakan soal matematika ini? Ya, itu adalah beberapa contoh dari nomor 1, 2, 3, sampai 4. Ada contoh untuk membuat kalimat minta tolong dengan cara yang berbeda. Jadi kalian kalau ingin membuat kalimat minta tolong atau menggunakan kalimat minta tolong tersebut kepada orang-orang secara sopan dan santun ya. Anak-anak, praktekanlah di depan kelas. Praktek tentang membuat kata tolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakanlah bahasa yang sopan dan baik. Amatilah soal cerita berikut. Beni menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Yang ditanyakan, berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari rumah paman ke tenda panitia? Maka tadi yang diketahui yaitu jarak pertama rumah ke Tugu itu 240 meter. Jarak kedua Tugu ke tenda 3000 cm. Yang ditanya, jarak yang ditempuh Beni dalam panjang meter ya. Berarti jawabannya kalian harus jumlahkan antara rumah ke Tugu dan Tugu ke tenda. Oke, jangan lupa untuk yang Tugu ke tenda kita ubah ke satuan meter karena yang ditanya adalah meter. Oke, 3000 cm diubah ke meter. 3000 dibagi 100. Oke, 30 meter. Selanjutnya, jarak tempuhnya, maka jarak yang pertama dijumlah jarak kedua. Maka 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter.
Selanjutnya kita coba kerjakan soal cerita yang pertama. Jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Yang ditanyakan berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Oke, diketahui jarak pertama itu 24.300 cm. Lalu jarak yang kedua 29 meter. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Beni dalam satuan sentimeter. Maka untuk yang dari jarak tugu ke tenda itu kita ubah dulu menjadi sentimeter ya. 29 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 meter itu 100, maka 29 dikali 100, ya 2900 cm. Lalu jarak pertama ditambah jarak kedua, ya jarak pertama 24.300 cm dijumlah jarak keduanya tadi sudah kita dapat dalam bentuk senti yaitu 2900. Maka 24.300 ditambah 2.900 hasilnya 27.200 cm. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 27.200 cm. Ini sebenarnya masih sama seperti soal cerita sebelumnya, hanya untuk bilangannya ini lebih banyak ya. Ini udah masuk ke puluhan ribu. Kalau yang kemarin kita masih ratusan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.